lupakan bahagiamu. Kini saatnya berbagi bersama. Meski mentari tak bersinar cerah dan langit tampak lelah, lupakan duka dan lara, nyanyikanlah pesan cinta. And celebrate this good time with kindness. Tunjukkan cahayamu. Let all the light shining out. Let all the joy come to life. Ini saatnya untuk berbagi cinta. This is a good time, 'cause it's Christmas time. Oh, it's Christmas time. Oh, yeah, it's Christmas time. Oh, it's Christmas time. Oh, yeah, it's Christmas time. Ungkapkan bahagiamu. Kini saatnya berbagi bersama. All the time, all the time. God is good. Lupakan duka dan lara, nyanyikanlah pesan cinta. Oh, Celebrate this good time with kindness. Tunjukkan cahayamu. Let all the lights shining up, shining up. Let all the joy come to life. Ini saatnya untuk berbagi cinta. This is a good time, 'cause it's Christmas time. Oh, it's Christmas time. Oh, yeah, it's Christmas time. Oh, it's Christmas time. Oh, yeah, it's Christmas time. Wish you a Merry Christmas. Jingle bells, silent holy night. The halls with booth of home. La 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 la. La la. All night divine when Christ was born. Let all the light shining out. Let all the joy come to life. Ini saatnya untuk berbagi cinta. This is a good time, 'cause it's Christmas time. Oh, it's Christmas time. Oh, yeah, it's Christmas time. Oh, it's Christmas time. Oh, yeah, it's Christmas time. Oh, it's Christmas time. Oh, yeah, it's Christmas time. It's Christmas time. Oh, yeah, it's Christmas time. Merry Christmas. Masih di Rosie Spesial Natal, nyala kasih di Cahaya Natal. Terima kasih untuk Seniman Nusantara. Sama-sama. Jadi Kak Harvey Malaiholo, Kalita Zen, Kak Roni Sianturi, Kak Andre Hanusa, ini tergabung, sebenarnya masih ada yang lain juga ya, cuman berempat tergabung dalam Seniman Nusantara. Siapa lagi Kak yang tergabung Kak? ada Nindi Elis, Tamara Geraldine, Oh wow. Cica Kuswoyo. Cica Kuswoyo. Sari Kuswoyo, dan Iis Sugianto. Wow. Yang aku salut dari Seniman Nusantara ini nggak berhenti ya. Maksudnya keep doing something. Iya. Aku ingat waktu itu di WA oleh Kak Andre Hanusa, ini ada Seniman Nusantara dan Kompas TV dengan sangat senang hati meliput dan memberitakannya. Sesuatu menurut aku adalah
ini bukan bermaksudnya umur itu nggak menghalangi untuk tetap berkarya. Amin. Soalnya kan kalau kita tahu Kak Harvey dari tahun 70 loh. 45 tahun loh. 45 tahun berkarya. Udah nyanyi 70 tahun. Dari tahun 70 udah nyanyi. Nggak ngapa-ngapain, nyanyi doang sampai sekarang. Wow. Dulu aku tuh ngefans sama Harvey. Semua ngefans. Semua kita. Iya, tiba-tiba bisa nyanyi dengan beliau kan berkat banget. Betul. Iya nggak sih? Jadi Dulu kita kalau Bung Harvey festival, kita yang doa nggak amin. betul. Mudah-mudahan menang nih, menang dia. Kayak kita nonton bulu tangkis. Mengenai Seniman Nusantara, sebetulnya kami kan ada 9 orang ya, dan kami juga selalu menyuarakan apa yang diharapkan oleh pemerintah, bahwa kami kebinekaan itu adalah untuk kami sesuatu yang patut dihargai dan patut dihormati gitu. Makanya waktu itu kita telepon Rosi kan waktu itu juga untuk Dan itu masih pandemi loh. single Idul Fitri waktu itu Betul, kan. single Idul Fitri, betul. Ya. Jadi kami Dan ini salah satu contoh Mel bahwa di tengah pandemi nggak berhenti berkarya. Iya dong. Iya. Waktu itu aku di telepon Kak Andre, Kak Harvey juga itu masih pandemi launching singlenya untuk Idul Fitri. Tapi justru ya Kak, menurut aku di tengah pandemi ini justru Tuhan tuh sepertinya mengizinkan kita melewati hal-hal yang 2 tahun ini ya terakhir ini. Kita tuh kayak di squeeze, di press. Kalau kata pastor di gerejaku, Pastor Jeffrey Rahmat, the best of us tuh benar-benar di squeeze sama Tuhan gitu. Jadi keluar. Yang tadi kita pikir we were in our comfort zone, udah nyanyi, tinggal dibayar, pulang. Aku juga gitu kan, kita mungkin nge-MC yang kita bermodalkan suara gitu. Sekarang kita mulai berpikir saat kemarin nggak bisa kemana-mana, apa yang harus bisa dilakukan ini supaya talenta bakat ini tetap bisa mengalir, karena kan orang-orang kayak kita tuh kalau misalnya nggak ngapa-ngapain tuh senyo kan, pusing kan gitu. Aku ngikutin YouTube mulu. Nah akhirnya aku bikin YouTube, gitu. Bikin YouTube yang tadinya nggak pernah kepikiran Kak. Gitu. Habis ini mau nge-vlog sama Kak Rosin. Iya kan? Tadinya kan pekerjaan, tadi kan pekerjaan mengejar artis atau public figure atau narasumber tuh hanya media kan. Sekarang ternyata kita merasakan gitu bahwa kita mencari untuk vlog kita lah misalnya gitu ya. Ternyata jadi media tuh berat juga ya. Wartawan tuh ternyata berat, disuruh nunggu, kadang-kadang WhatsApp nggak dibales. Jadi akhirnya kita keluar dari comfort zone, dan the best of us yang tadi kita nggak pernah kepikiran, it was in us, udah segitu lamanya keluar juga akhirnya gitu loh. Ada bakat terpendam. Ada potensi-potensi yang kita nggak tahu itu malah bisa keluar pada saat pandemi ya. Dan Lita ini di Seniman Nusantara jadi IT sekarang. Jago ngedit. Dia bisa pegang. Serius, ya kan? Dari terpaksa sampai bisa. Wow. Ya itu kadang-kadang kita banyak belajar dari sesuatu yang sebenarnya kita suka tapi kita nggak berani gitu ya melakukan. Ternyata kita bisa gitu. Orang lain bisa, pasti kita juga bisa. Itu tadi yang nyanyi Tongam, itu video editor Kompas TV. Boleh sesekali dipinjam. Dan sebelahnya adalah ternyata istrinya. Keren nggak tuh coba? Ya kan? Keren banget. Dan aku juga ngerasa selama pandemi ini yang tadinya kita di profesi kita biasa dilayani, di pandemi ini kita diajar untuk belajar melayani. Ya, luar biasa ya. Melayani, belajar sabar. Ya loh, kita termasuk orang-orang yang mungkin yang kesabarannya masih perlu diuji kali. Betul. Kalau Justin, kalau misalnya berbagi gitu soal kesabaran, kan kita lihat Justin semuanya datang dari serba jauh dari di atas dari cukup, ya kan? Rasanya gampang lah khotbah. Biasa karena ajir, Bu. You're always been good. Kamu pasti nggak pernah ngerasain kan pakai sabun batangan jatuh terus dirapin lagi, kena rambutnya diambil dulu gitu. Terus supaya busanya tambahin air, kamu nggak ngerasain masalah itu kan? Tapi pasti ada battle-nya sendiri. Pernah. Nah, zaman dulu kan. gitu ya. Kan bapak kita mau nganter ke Trisakti, kita disuruh naik bus yang yang 2 gandengan gitu, ya kan? Tapi kalau kamu battle-nya apa? Kalau sabun tuh lebih ke foam gitu. Udah foam organik lagi. Bener nggak kalau orang ngelihat Justin mah dari looknya aja udah the have banget. Saya percaya bahwa itu kan tadi setiap orang tuh punya battle-nya masing-masing. Jadi apa yang punya salibnya masing-masing. Itu dia gitu. Jadi mungkin beberapa orang tuh di area finansial, tapi beberapa orang mungkin di area kesehatan atau hubungan gitu. Iya betul. Saya juga percaya bahwa tadi kalau misalnya ngomong tentang berkat atau gimana, itu sekarang kayaknya kalau ada pintu tertutup, saya percaya Tuhan pasti bukakan pintu lain. Jadi jangan coba untuk dobrak pintu yang memang Tuhan sudah tutup. Gitu. Coba untuk cari, Tuhan pasti berikan berkat lain. Jadi contoh kalau misalnya ada yang sakit, pasti nggak mungkin seperti Ayub, nggak mungkin udah sakit ini apa semua, enggak. Manusia mungkin nggak sekuat itu gitu. Jadi pasti saya percaya kalau misalnya ada satu mungkin di area finansial, pasti di area kesehatan dia kuat itu. Nah kalau aku
Kebetulan sekarang proses aku di area anak, Kak. Gitu. Jadi anak aku terkena sebuah penyakit yang namanya cerebral palsy. Gitu. Jadi cerebral Umur palsy. berapa Justin? Itu sekarang udah umur 6 tahun, Kak. Gitu. Udah umur 6 tahun tapi belum bisa jalan, belum bisa ngomong gitu. Nah, tapi itu seperti apa ya? Itu hal yang saya embrace karena saya mengasihi anak saya dan saya tahu Tuhan pun mengasihi anak saya lebih daripada saya mengasihi dia. Jadi saya spend di awal tahun pernikahan saya dan anak ini dengan khawatir gitu. Tapi sekarang saya percaya bahwa Tuhan nyiptain, Tuhan pasti yang provide. Pasti. Bilang gitu. Jadi kalau Tuhan yang begitu penyayang saja, apalagi ya apalah kita ini. Mungkin kita kalau misalnya ngeliat Shen itu, kalau Shen nangis dan kita nggak ngerti dia nangis kenapa, saya aja begitu pedih hatinya, apalagi Bapak di surga. Saya percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana yang indah. Amin, amin, amin. Justin, pengalaman ini bisa nggak dibagi ke para orang tua yang mungkin mengalami hal yang sama gitu? Bagaimana nggak bisa dilepaskan, sering ada keputusasaan. Pasti. Kenapa anak saya nggak normal? Pasti. Padahal kan normal di mata manusia. Benar. Itu bukan berarti segalanya. Normal di mata manusia itu bukan sesuatu yang justru luar biasa. Karena yang paling penting adalah dia berharga di mata Tuhan. Amin. Justin bisa nggak kasih kekuatan buat para orang tua? Battle-nya pasti daily, Kak, gitu. Karena gini contoh kalau misalnya, kita lagi ikut saat teduh, atau mungkin kita ikut ibadah, kita baca firman, kita kembali dikuatkan. Tapi besok ada masalah lagi yang baru. Jadi untuk orang tua yang punya anak yang spesial itu memang battle-nya itu setiap hari itu. Dan saya percaya yang satu yang kita nggak boleh hilang yaitu pengharapan. Amin. Itu yang paling kita harus jaga gitu. Karena detik dimana kita sudah nggak lagi berharap sama Tuhan, detik itu kita pasti jatuh gitu. Jadi jatuh bangun itu biasa, tapi saya selalu latih diri saya untuk beriman, enggak, Tuhan pasti take care, Tuhan pasti protect gitu. Kenapa? Karena kita sebagai anak Tuhan, saya percaya juga pengharapan itu nggak pernah sia-sia gitu. Jadi saya nggak lagi berharap pada kekuatan saya, pada mungkin karir saya, atau orang tua atau siapa, tapi saya berharap sama Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa tolong gitu. Yang siapa lagi, Kak? Bahkan dokter sudah angkat tangan. Medis pun medis berkata there's no magic pill. Nggak ada operasi, nggak ada obat yang bisa menyembuhkan anak ini. Bahkan saya disuruh sama tim medis, dibilang ya Bapak siap-siap saja, mungkin sampai Bapak meninggal ya Bapak akan taruh kursi roda terus gitu. Jadi saya berkata, Dok, kira-kira anak saya bisa S2 nggak? Dokter tertawa, dia menjawab bahwa jangan S2, dia bisa ke toilet sendiri saja, Bapak sudah puji syukur. Gitu. Nah, untuk yang mendapatkan hal seperti ini, how you feel it, Justin? Ketika dokter bilang begitu, mungkin maksudnya terbuka ya kan? Maksudnya terbuka, memang fakta. Tapi kan itu menyakiti. Itu rontok rasanya hati kita dengarnya. Jadi saya ingat banget peristiwanya, Tiffany istri saya langsung, pas itu anak saya baru umur setahun, langsung gendong Shenul, dia langsung berkata, enggak, saya tolak. Tolak dalam nama Yesus, dia tolak gitu. Tapi saya mungkin lebih logika, saya berkata, oke, kalau gitu apa yang kita bisa lakukan itu. Jadi mungkin di sini ya, makanya untuk orang tua seperti itu harus kompak, suami istri itu harus kompak, Kak. Nggak boleh yang satu ini, yang satu menyalahkan tuh nggak boleh gitu. Jadi bayangkan kita bersatu saja, ini masih berat tuh. Apalagi kalau kita berpisah gitu. Jadi harus penting banget itu seia sekata, bersatu hati, yang doa sepakat itu penting sekali. Nah saya lakukan sama Tiffany, saya berkata oke, kalau kamu mungkin kamu tolak itu semua, tapi kalau saya berkata apa yang saya bisa lakukan. Jadi stop bertanya kenapa, kenapa ini terjadi. Tuhan kok nggak fair apa enggak. Tapi sekarang bertanya oke Tuhan ini sudah kejadian, now what can I do? Apa yang saya bisa lakukan next untuk Shenua lebih baik ke depannya. Itu yang saya lakukan. Jadi tahun 2022 menurut aku sih memang harus benar-benar hidup intim dengan Tuhan ya. Karena setiap orang seperti tadi kita bahas punya pergumulan. 2020, 2021 pergumulan luar biasa. 2022 pasti pergumulannya lebih lagi. Jadi andalkan Tuhan dalam setiap perkara dalam hidup kita. Kalau Kak Roni apa pergumulan yang paling berat waktu itu? Saya kan punya anak kebutuhan khusus juga. Tunarungu dari kecil gitu. Jadi justru orang bilang, wih Roni luar biasa ya punya anak tunarungu gitu. Maksudnya aku adopt anak yang tunarungu dan aku tahu tunarungu. Tapi ternyata kebalik, apa yang menurut pandangan manusia saya menolong dia, tapi justru dia yang sedang menolong saya. Kenapa Kak? Dia melatih saya untuk menjadi seorang Roni yang sabar. Saya orangnya sangat pemarah, tapi Tuhan cara mendidik saya, dia kasih Fahri dalam hidup saya. Belajar sabar dari situ, karena satu anak tunarungu untuk mengetahui satu kata itu harus
harus diulang 100 kali. Baru dia paham. Dan hari ini kalau saya diberkati Tuhan, itu bukan karena doa saya, tapi karena doa seorang Fahri yang kebutuhan khusus yang setiap malam dia angkat tangan berdoa, Tuhan Yesus tolong jaga papa, tolong jaga segala macam. Doa itulah yang saya pikir hari ini Tuhan masih terus percayakan berkat buat saya. Jadi kadang-kadang seperti yang bilang, apa yang manusia lihat itu tidak sama seperti apa yang Tuhan lihat. Jadi kadang-kadang yang tidak normal menurut manusia, tapi justru itu yang dipakai Tuhan untuk tidak normal di mata manusia, tapi justru istimewa di mata Tuhan. Kita sering bilang, kita sering pakai standar mata manusia, normal karena normalnya manusia. Tapi sesungguhnya yang nggak normal di mata manusia itu Tuhan sedang memberikan keistimewaan pada anak itu. Justru mungkin cahaya itu ada di orang-orang seperti itu. Tunjukkan cahayamu. Kita yang Tuhan kasih normal, jadi kita harus banyak belajar dari ketidaknormalan yang kita lihat di depan mata kita. Kalita, ada nggak pergumulan yang justru menumbuhkan iman? Ya, di masa pandemi ini ya, banyak kehilangan orang-orang yang kita kasih. Ya, saya 2 tahun yang lalu saya kehilangan keponakan saya. Itu sangat menyakitkan. Tapi justru saya banyak belajar arti kata mengampuni. Ya, mengampuni, mengasihi. Kebetulan sih anak keponakan saya ya. Jadi 2 tahun ini Tuhan proses saya luar biasa. Saya bisa ya, mudah-mudahan saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Dan memang Tuhan tuh luar biasa ya. Dalam kehidupan kita semua kita sudah merasakan bahwa God is good all the time. All the time God is good. Jadi 2 tahun ini saya diproses luar biasa. Saya juga bersama teman-teman seniman Nusantara melakukan hal-hal yang tadinya kita nggak pernah berpikir ya. Melakukan festival lagu cinta Indonesia, dan itu semua bisa terjadi, dan saya percaya itu bukan karena kita, kekuatan kita, tapi karena Tuhan. Amin. Kak Harvey ada nggak, Kak? Kayaknya soalnya Kak Harvey cool-cool aja gitu loh. Smooth banget kayak kehidupannya ya. Adalah pasti, tetapi puji Tuhan tidak seberat apa yang dialami Justin. Kalau kita sharing gini kemudian kita makin bersyukur ya. Itu yang saya mau biasanya kita akan mikir, gila ya, aduh hidup gue susah banget deh, bisa gini. Tapi kalau kita ada sharing seperti ini, kita luar biasa ternyata. Itu yang saya mau bicarakan di sini, bahwasanya mendengar cerita dari teman-teman saya tuh saya sangat, seperti kata tadi Melanie bilang, bahwa lebih banyak orang-orang yang tidak seberuntung kita gitu ya. Itu sepatutnya kita harus mengucap syukur dan berterima kasih sama Tuhan. Tapi bukan berarti tidak ada gitu ya. Nggak mungkin manusia itu pasti punya salibnya sendiri-sendiri gitu ya. Kita percaya itu semua. Tetapi again, saya juga percaya apa yang dikatakan Justin, bahwasanya itu semua diberikan sama Tuhan. Bukan tidak ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Dan Kak Harvey, kenapa Tuhan memilih Justin? Karena Tuhan tahu dia kuat. Itu dia, itu dia. Bahwasanya nggak akan mungkin dia nggak bakal kasih sama saya yang kayak begitu, karena saya nggak mungkin sekuat Justin. Itu. Tapi berkat anaknya punya berkebutuhan khusus, Javier Justin menurut aku jadi bersinar terang, terutama dalam dunia sekuler, dalam dunia public figure ya. Artinya mungkin Javier Justin tidak mungkin terbentuk seperti sekarang kalau tidak perjalanan rohani kamu, benar-benar spiritual journey day by day bersama dengan Tuhan. You are what you are right now karena dibentuk sama Tuhan itu tadi. Gitu. Kamu kok nasihatin pendeta ya? Aku kalau bagian nasihatin pinter, Kak. Di jalan ini aku suka bolong kan. Nah, kayak lu gitu kan, lu ketawa mulu. Sebenarnya lu ada masalah hidup atau orang yang bermasalah? Kau jangan salah, kau jangan salah. Orang-orang yang banyak ketawa itu sebenarnya banyak nangis. Sebenarnya situ tuh ketawa-ketawa, tapi di rumah sebenarnya nangis ya. Ya kalau aku mah pokoknya aku tuh orang yang menutupi banyak hal dengan my funny and hilarious character. I'm like an open book, tapi sebenarnya nggak banyak orang yang tahu the deepest side of my heart gitu. Padahal kalau dilihat kan sebenarnya aku tuh orang kayaknya terbuka banget ya. Tapi ya itu mungkin ada waktu-waktunya memang only God that knows exactly how I feel. Karena kan aku comedian. Orang nggak mau tahu saat orang mengundang aku ya ekspektasinya adalah you have to be funny, you have to be hilarious. Padahal kan not all the time. Musim kehidupanku juga seperti itu. Gitu, kan. Bener gak sih lu katanya nih ada pernah punya gangguan kejiwaan? Oh, jadi kalau itu memang aku pernah punya mental problem. Sebelum orang menyuarakan mental problem, I had it because I was naughty.
when I was young. Oh, bandel. Bandel. Aku nggak perlu lebih spesifik kenapa. Sebenarnya aku sih nggak, I don't mind to share. Tapi kayaknya my mom and my dad mereka agak keberatan. Pokoknya nakal deh, bandel ya gitu. Puji Tuhan banget, makanya kalau sampai saat ini gue masih bisa kembali lagi berkarya. Satu, it was only because the grace of God. Karena kalau nggak gue udah mati. Kalau nggak yang kedua gue udah ODGJ. Apa? Orang dengan gangguan jiwa. Karena untuk 2 tahun setelah gue nakal, setelah gue kalau orang bule bilangnya cold turkey, berhenti secara tiba-tiba deng gitu kan. Mungkin badan gue bisa, tapi ternyata my brain tuh nggak kuat gitu. Jadi ada saat-saatnya aku itu tiduran gitu Kak, terus seluruh badan aku tuh kejang-kejang, and I couldn't control it gitu. Nah aku lihat banget gimana mamaku berdoa di sisi tempat tidur, karena aku nggak bisa tidur sampai dibawa kemana, ke dokter tidur, aku dibawa ke orang pinter, aku dibawa ke many people deh, pokoknya dibawa didoain dan segala macam. Jadi orang kalau ngelihatnya di publik aku nge-MC, it's like nothing happen. Karena otaknya occupied Kak. Tapi pada saat aku harusnya rest, berhenti, otakku nggak bisa berhenti. Imagine your brain cannot stop gitu. Jadi aku exhausted all the time. Tapi at the end akhirnya kan ditanya orang nih, siapa yang nyembuhin gitu? Kenapa gitu? Kan aku tuh dulu takut ODGJ, takut terganggu. Kalau gue sampai dulu sebutannya bukan ODGJ, dulu gila ya gitu. Kalau aku sampai terganggu mental tuh gimana gitu? Kalau aku sampai mati gimana? Kalau aku sampai sakit gimana? So many why. Kalau. And sampai pada satu titik akhirnya I was just surrender to God. If I have to go, I have to go. If kalau aku harus sakit, aku harus sakit. Pokoknya aku surrender sama Tuhan. Karena udah bingung mau ngapain lagi. And at that time akhirnya aku bisa bilang bahwa disembuhin pelan-pelan sama Tuhan sampai hari ini I'm okay, 100%. 100%. Puji Tuhan. Aduh, aku belum pernah sharing di mana-mana itu sama Anda. Jadi ternyata bawaan keceriaan itu sebenarnya juga belum tentu belum tentu nggak ada apa-apa ya. Exactly. Karena ada satu kata bijak juga, great woman itu jangan dilihat, atau perempuan hebat, senyum perempuan hebat itu jangan dikira bahwa ia tidak menangis malamnya. Tapi karena perempuan menyembunyikan tangisnya. Ya, dengan tertawanya. Sekarang dia udah sembuh. Setengahnya. Amin. Ya. Kak Andre, Andre kan lagu-lagu cinta terus. Ada pergumulan juga? Di masa pandemi itu kerasa banget. Banget ya Kak ya? Banget. Aku selalu telepon, makanya waktu Seniman Nusantara kumpul tuh aku berasa bahwa wah, Tuhan kasih Seniman Nusantara. Terus banyak hal yang terjadi di pandemik, aku dekat sama Tuhan. Aku selalu buka di Facebook, di Twitter. Aku rasa bahwa semua hidup ini keajaiban-keajaiban. Jadi bisa sampai hari ini pun ini keajaiban banget, 1,5 tahun. Tanpa show, paling jauh-jauh konser-konser virtual. Dan itu wow, itu Tuhan hadir day by day. Kebayang buat mereka yang selama ini pekerjaannya adalah dengan pentas. Dari mulai yang nyanyi sampai seluruh supporting sistemnya. Itu betul-betul hantaman yang luar biasa. Hanya kita tetap bersyukur bisa melalui ini semua, dan kita berharap dalam doa Natal ini semoga tahun depan kondisi boleh membaik. Dan berkat berkelimpahan boleh untuk Indonesia. Dan sehat, panjang umur. Itu yang paling penting. Ya, sehat benar ya Kak. Kami kembali sesaat lagi. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang melihat kau Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perayaan Natal tahun ini yang mengusung tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan sangat relevan terhadap situasi bangsa kita yang majemuk dalam rangka untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Persaudaraan merupakan tema universal yang bisa merekatkan hati orang-orang beriman untuk menjaga kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Melalui peringatan Natal, kita diajak untuk menyadari panggilan sebagai pribadi yang bersedia mengabdi dengan penuh hikmah. Perayaan Natal mengingatkan kita akan pentingnya bersikap bijak dalam menyikapi segala perbedaan.
Saya Yakut Khalil Kaumas, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat Natal tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022 kepada seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Salam.